Landasan yuridis pendidikan adalah dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yuridis berarti aturan atau hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Landasan ini bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis pendidikan sangat penting karena menjadi pedoman agar pendidikan berjalan dengan terarah, memiliki tujuan yang jelas, serta membantu pendidik memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya landasan hukum, kualitas pendidik dapat terjaga dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya, pendidikan adalah hak untuk semua orang, tanpa diskriminasi, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, daerah manapun. Ayat 2 berbunyi, wajib pendidikan dasar dan dibiayai pemerintah. Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini menegaskan bahwa pendidikan dasar harus dapat diakses semua anak. Ayat 3, sistem pendidikan nasional. Pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Ayat 4, anggaran pendidikan minimal 20%. Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Tujuannya agar pendidikan memiliki dana yang cukup untuk berjalan dengan baik. Ayat 5, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Ketiga, peraturan pemerintah. Ini merupakan satu kesatuan sejarah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan di Indonesia. Nomor 1, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Pembaca awal, ini adalah peraturan induk yang pertama kali menetapkan 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, penyempurnaan kurikulum. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk mengubah beberapa pasal dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 agar selaras dengan perkembangan zaman, terutama untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, penajaman operasional. Peraturan ini merupakan perubahan kedua. Fokusnya lebih ke teknis untuk memperjelas beberapa kewenangan dan operasional di lapangan. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yang dimana berisi tentang guru dan dosen, yang mengamanatkan pengembangan profesi guru sebagai profesi yang bermartabat, dengan definisi guru yang harus terus belajar kapanpun dan dimanapun. Kalian tahu gak sih kenapa guru itu harus terus belajar? Yang pertama, profesi guru itu membutuhkan pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga, perbedaan karakteristik setiap peserta didiknya antar generasi yang membutuhkan penyesuaian metode pembelajarannya. Penguatan pendidikan karakter merujuk pada 5 nilai utama, yaitu religius. Karakter ini mencerminkan bahwa manusia di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Yang kedua ada nasionalis. Karakter ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, mandiri. Karakter ini mencerminkan kedewasaan dari seseorang. Ia mampu secara otonom menghadapi realitas yang sejatinya sangat jamak dan terus berubah. Yang keempat, ada gotong royong. Karakter ini mencerminkan jati diri manusia Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar anggota masyarakat. Dan yang terakhir, integritas. Karakter ini menunjukkan sebuah kedewasaan seseorang dalam mengolah pikiran, hati, dan tindakan. Tujuan dari PPK yang dikutip dari Kemendikbud 2017 dalam gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu mengembangkan platform pendidikan nasional, membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045, mengembalikan pendidikan karakter, dan melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia. Yang
mana itu adalah hukum yang menyeluruh dan terintegritas yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sejak 2016 untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Nah, literasi itu tersendiri dibagi menjadi 6. Nah, yang nomor 1 itu literasi bahasa adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Kemudian yang kedua, literasi numerisasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan angka. Yang ketiga, literasi sains itu adalah kemampuan memahami fenomena ilmiah. Dan yang keempat, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media dan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, itu literasi finansial. Literasi finansial yaitu kemampuan mengelola dan mengambil keputusan keuangan dengan baik. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan, yaitu memahami budaya Indonesia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yuridis pendidikan menjadi landasan hukum yang memastikan semua kebijakan, standar, dan program pendidikan berjalan terarah, teratur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa dasar yuridis, sistem pendidikan tidak memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Seluruh komponen pendidikan seperti landasan hukum, standar nasional pendidikan, peran guru, penguatan pendidikan karakter, dan gerakan literasi nasional saling berkaitan dalam satu sistem pendidikan. Landasan hukum menjadi dasar penyelenggara pendidikan, SNP menjadi standar mutu, guru sebagai pelaksana utama, sedangkan PPK dan GLN menjadi strategi untuk membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kemampuan literasi. Dengan keterpaduan tersebut, sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.